yang Novo. Tapi ada programnya Novo yang sudah bening campuran, namanya Rhizodec. Rhizodec, RY ya, Rhizodec itu warnanya biru gini, ya, warnanya biru gini. Itu campuran juga, tapi bening, bukan kapur gini. Jadi nggak usah dikocok. Kalau bening itu pokoknya kelihatan bening, berarti nggak usah dikocok. Ya, kalau keruh ini harus dikocok dulu 10 kali atau ini. Ini kita terima awal begini ya, nggak ada jarumnya. Kalau dari pasien ya gini nih ya. Jadi nanti aku menjelaskan ke pasiennya, nanti dapat insulin belum ada jarumnya. Nanti ibu masang jarum sendiri ya, muternya ke sini ya, ke kiri. Ini dilepas, tutup yang besarnya dilepas. Kemudian ini pastikan udah plek ya, udah nggak bisa goyang lagi ya. Terus habis itu baru keluarkan 2 unit dulu untuk ngisi jarumnya ini. Karena kan udara toh, maka sambil ngetes jarumnya buntu atau tidak. Nah, jadi ini udah ada air kan, berarti nggak buntu. Oke, terus gitu tutup lagi. Ini tutup gedenya, ini tutup yang kecil. Kadang-kadang aku harus pakai kacamata karena kecil sekali ini. Ya. Takutnya bengkong. Oke. Jadi ibu sambil duduk aja. Kalau suntik sendiri itu enak di perut, ya, karena lokasinya banyak ini, bisa pindah-pindah banyak tempat. Jangan di satu lokasi, nanti mendul, ya, lipodistrofi namanya. Makanya harus pindah-pindah. Misalnya suntik pagi ini kan yang mix ini 2 kali. Kalau mix itu 2 kali pemakaiannya. Kalau yang short acting ini 3 kali mengikuti makan. Ya, ini mix berarti makan pagi sama makan malam sebelum makan, karena ada shotnya, jadi sebelum makan gitu ya. Oke. Alkohol swabnya nggak ada ya, nggak dikasih ya. Alkohol swab kalau ada insulin saya pakai insulin sebenarnya ya. Oke, diatur dulu dosisnya sama dokter di 8 unit ya Bu, 2 kali pagi sama malam sebelum makan malam. Terus tutup kecilnya kita buka, kemudian tegak lurus kita suntikkan, kemudian kita tekan sampai nanti di angka 0 ya. Tunggu hitungan 1 sampai 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 10 baru dicabut. Nggak usah di biarkan aja. Terus tutup lagi ya, dibuang. Bukannya ke arah kanan. Buang di tempat sampah. Terus ditutup. Nyimpannya di mana? Ya sudah di meja aja, di meja makan, nggak usah dimasukkan kulkas lagi. Kecuali yang masih utuh, yang belum dibuka, yang belum dipakai, itu di lemari es, di pintunya. Oke. Nanti kalau ada tanda-tanda keringat dingin, gemeter, kayak orang lapar, ya, berarti ibu harus segera minum air gula. Ya. Terjadi hipoglikemi. Karena mungkin insulinnya kebanyakan, ibunya mengames titik, jadilah hipoglikemi. Dok, misalnya ini nggak saya buka gimana? Boleh, tapi jangan yang mix ya, karena ada partikelnya, pasti nanti buntu ini. Kalau yang nggak mix nggak apa-apa, boleh nggak dibuka. Ini
sekitar 3.500 sampai 4.000 jarumnya. Jadi mau dipakai 2-3 kali tidak apa-apa sebenarnya. Tapi kalau kalian skill, ya harus dibuka dibuang gitu ya. Satu kali pakai. Kalau skill lo ya, seperti itu. Tadi dibuang. Udah bisa ditutup. Ya. Wes. Ada pertanyaan untuk insulin? Kalau mau diberikan secara IV gimana? Kan ini tadi pemberian dengan subutan ya. Kalau mau IV sebenarnya pakai sepet 3 cc ya. Terus ini putaran berapa? Ya, misalnya kebutuhannya 10 unit gitu ya. 10 masukkan di sepet 3 cc tadi. Karena kalau kamu langsung begini langsung ke tempat karetnya infus, bengkok ini ya. Jadi kalau pemakaian IP untuk kasus-kasus hiperglikemi ya, koma hiperglikemi KAD maupun KOM itu pakai 10 unit ya, misalnya pakai 10 unit itu masukkan di sepet dulu. Sepet itu ambilin jarumnya ya, terus masukkan sampai 0 ya. Udah, gitu. Jadi jangan ini yang ditusukkan ke karetnya. Udah, jangan lupa KIE tanda-tanda hipoglikemi ya. Jadi pasien harus bisa mengatasi dirinya sendiri ketika dia mengalami hipoglikemi. Ya. Udah selesai. NGT. Ini bisa dipakai NGT ya. Ya, apa caranya tahu masuk ke lambung? Mudah-mudahan bisa. Kalau kurang tengadap ini sih manikimnya. Bisa tak? Dinaikkan. Coba aja wis. Oke, cuci tangan dulu, kemudian pakai handscoon ya. Cuci tangan 6 langkah, kemudian pakai handscoon, kemudian ada asisten suruh buka ini ya. Buka. Penting ya. Jelnya. Ya, jadi alat-alatnya set ya, kemudian NGT sesuai ukuran dewasa biasanya nomor 16 ya. Kalau anak-anak mungkin nomor 10 atau nomor 12, dewasa bisa 14 bisa 16. Terus sepet 50, sepet 10 aja cukup sebenarnya. Hemat ini kalau dipakai. Nggak ada sepet 10 ya? Sepet 10 saya nggak ada. Sudah disiapin ya. Apa-apa mas? Ini coba nggak tahu. Tolong dibuka no. Oke.
dulu. Ukurnya dari mana? Dari hidung ya, ke telinga, kemudian ke prosesus sifoid ya. Prosesus sifoid itu mungkin gitu. Oke ya. Ini ya, hidung, telinga, ke prosesus sifoid. Nah, ini biasanya sudah ada tandanya, ada garis-garisnya ya. Ini mudah-mudahan ini pas. Nah, ini. Jadi udah ada garisnya gitu, tandanya. Oke. Kemudian kita kasih jeli. Sebenarnya sih ini menghadapnya ke sana. Jadi dokter itu tetap ada di kanan pasien. Ya. Kalau gini nih saya repot. Nggak bisa dihadapkan ke sana. Oke. Sudah dikasih jeli tadi ya, supaya gampang masuknya. Mudah-mudahan bisa masuk. Lagi harus buntu. Loh, betul. Bukan untuk ini kayaknya ini. Bukan untuk masangin gitu tadi. Oh ini bisa. Ya. Jadi kita masukkan sambil pasien suruh menelan ya. Bu dibantu menelan ya. Menelan ya. Menelan lagi. Ya. Menelan lagi. Ini sampai batasnya ini ya, maksudnya ya. Pelan-pelan menelan Bu. Ya, pelan lagi. Telan lagi. Telan lagi Bu. Jendel kayaknya nih. Ya, udah enggak ada. Masih bisa dok. Kelihatan ya? Iya. Masuk di mana? Di Ini? Iya. Enggak melungker di situ. Enggak. Buatan dok. Enggak ya? Terus. Jangan ya. Tapi enggak bisa masuk ya. sudah Belum. Sudah lewat. Sudah sampai lambung. Sudah. masih Belum awal. ya? Masih segini soalnya. Sedikit lagi. Nah, Sampun dokter. sudah masuk ini. Nah, udah sampai garisnya ya tadi ya. Oke, kalau sudah sampai garisnya kita cek apakah ini sudah masuk lambung atau belum dengan kita cek dengan udara ya. Udara kita cek, kemudian nggak ada stetoskop ya. Stetoskopnya taruh sini. Nah, kamu pakai stetoskop. Di daerahnya digastrium di sini. Jadi nanti dengerin suara udara masuk ya. Ya, kedengarannya segitu. Berarti sudah masuk. Ya. Oke. Kalau sudah masuk berarti cukup. Nah sekarang ini kebutuhannya untuk apa kita pasang NGT? Kalau misalnya kebutuhannya untuk masukkan obat aja pada kasus-kasus misalnya pasiennya nggak sadar ya, kita untuk masukkan obat, untuk masukkan makanan, berarti kita tutup gitu ya, kita tutup aja. Kalau bisa ada tutupnya ditutup, atau kalau enggak ya ditali ya, ditali biar ditali aja. Terus ini kita fiksasi. Saya ngambil lagi. Nggak bisa dibuka, Rek.
yang bisa. Sama. Tapi nggak ada guntingnya. Jadi masuk alatmu kurang. Alatmu kurang. Disobek aja ya. Nah, ini kita buat kayak kupu-kupu gitu ya. Maksudnya gini, biar nggak lepas. Ini kayak di sini. Udah terfiksasi. Masukin dari bawah terus habis itu. Baik, kalau ini tujuan makan tadi ditutup ya atau ditali. Tapi kalau tujuannya untuk kumbal lambung ya, berarti kita ngambil NS, cairan NS ya, kita ambil ya 50 cc atau terserah berapa 50 cc ini seperti 50 cc, kemudian kita masukkan untuk kumbal lambung ini. Nah, ingat tadi masuk 50 cc, kemudian kita tarik 50 cc ya, dan ini kita lihat apakah masih ada darah apa enggak. Kan tujuannya tadi kumbal lambung pada kasus perdarahan. Jadi kalau masih perdarahan ya terus saja dilakukan kumbal lambung ya, dibuang, kemudian ngambil NS lagi 50 cc, masukkan lagi, kemudian tarik lagi 50 cc, kita buang sampai bersih ya, sampai nggak ada perdarahan. Berarti kita berhenti. Nanti 6 jam lagi kita kumbal lambung lagi. Kalau sudah nggak dipakai, ditali atau ditutup tadi. Oke. Nah, ini juga bisa kumbal lambung pada kasus-kasus intoksikasi. Misalnya organofosfat. Organofosfat itu kan bau ya. Nah, kumbal lambungnya tadi kan NS ya, NS 50 cc ambil, kemudian kita masukkan ya, terus kita tarik lagi untuk tahu bersih tidaknya baunya ya. Kalau tadi perdarahan kan dari warnanya, kalau ini karena intoksikasi ya dari baunya. Masih bau enggak? Misalnya mari minum bensin gitu ya, masih bau bensin apa enggak gitu. Kalau sampai tidak bau gitu, udah. Kalau sudah tidak bau ya sudah kita hentikan ya. Oke, kalau sudah pasien boleh makan per oral, maka ini kita lepas ya. Lepas, melepasnya gimana? Ya dilepas biasa, pelan-pelan. Tahan nafas Bu, jangan disuruh nelan. Ya, kalau tadi kan nelan, kita masukkan nelan. Kalau ini tarik nafas panjang, pelan-pelan kita tarik. Sudah selesai. Nggak ada tisu, harusnya ada tisu kan? Dibersihkan lagi. Mansur ini kan untuk latihan juga. Jelinya nggak usah banyak-banyak ya, biar nanti nggak jadi kerak di dalamnya sini. Ya. Emang mahal, manikinnya mahal, kok kerakan malah buntu kan? Manikinnya mahal loh. Sudah ada pertanyaan? Ya. Izin bertanya, ketika kita memasang itu di tengah-tengah kita memasang, pasien tersedak atau batuk itu tetap dilanjutkan atau Salah masuk. Kalau pasien batuk, pasti masuknya ke trakea kan? Ada rangsangan di trakea, pasti pasien batuk. Gitu. Ya, hati-hati. Makanya pasiennya menelan aja, biar masuknya ke esophagus.
kelihatan anunya, tangannya. Next video aja. Nggak profesional ya, makin aja. Nanti uploadnya 2 kali. Oh. Ya terus, ya terus. Ya kenapa sih? Nggak apa-apa, emang kenapa? Ayo, yang jadi pasien siapa? Siapa yang jadi pasien? Cepetan. Enak banget. Sini, komputer. Aneh tapi. Kepala di sini ya. Sini tak buka ya. Jangan lupa ucap salam dulu, perkenalkan diri, ya. Kemudian mau meriksa perut, bersedia apa enggak, gitu ya. Kamu kurang ke bawah, kepalamu ini kurang ke bawah. Nah, sudah. Oke. Pertama kita inspeksi, ya, inspeksi abdomen. Yang kita lihat adalah warnanya, ya. Warnanya sama dengan warna kulit sekitarnya, berarti normal. Kalau warnanya ikterus, ngomong ikterus ya. Kemudian misalnya ada warna kebiruan ya di daerah epigastrium, itu kemungkinan ada pankreatitis akut ya. Terus kelihatan bentuknya cembung ya, artinya membesar ya. Itu ada beberapa kemungkinan. Kalau membesar itu bisa cairan, bisa udara ya, bisa massa atau tumor. Oke. Kalau cairan berarti kita sebut asites, ya kan? Kalau itu udara bisa ke ileus obstruksi, ya, ileus obstruksi. Kalau itu benda bisa ada tumor intraabdomen, ya, entah dari mananya, untuk kepastiannya di USG gitu, oke. Terus umbilikus normalnya cekung. Kalau ada benjolan di umbilikus, ditekan kayak udara apa enggak isinya. Kalau udara berarti hernia umbilikalis. Ya. Terus kalau atos atau keras berarti mungkin tumor, ya. Kelihatan apa? Bukan. Kolateral itu vena-vena yang tampak di dinding perut pada kasus-kasus sirosis yang sering karena portal hipertensi, ya, hipertensi portal itu ininya apa, vena-vena kolateralnya akan muncul. Oke. Selain itu dilihat strie, ya, pada kasus-kasus Cushing sindrom karena kortikosteroid itu banyak strie-strie muncul, mengkilat gitu, putih mengkilat warnanya, ya. Terus pulsasi epigastrium itu di daerah epigastrium ini dia ada denyutan, ya, ada denyutan yang bisa kita lihat denyutannya itu, ya, ada denyutan. Biasanya pada kasus-kasus dengan congestive heart failure,
ya, CHF, gagal jantung, ya, maka dia akan muncul pulsasi epigastrium, ya. Terus jangan lupa daerah inguinal dilihat, ada benjolan apa enggak, ya. Daerah inguinal dilihat, kalau ada benjolan nanti pada palpasi ditekan, ya. Ditekan itu dia udara ataukah padat. Kalau udara berarti hernia inguinalis. Tapi kalau padat berarti dia kemungkinan limfadenopati. Sebutannya limfadenopati. Kalau itis limfadenitis. Kalau dia radang. Ya. Oke, terus kalau ada riwayat pernah operasi, jangan lupa dilihat sikatrik atau jaringan parutnya, ya. Jaringan parutnya di mana? Habis operasi apa? Nah, itu inspeksi. Satu lagi inspeksi. Dam stepung atau dam kontur. Ya, dam kontur itu peristaltik usus yang tampak di permukaan. Ya, jadi gerakan usus itu kelihatan. Pada kasus-kasus apa? Ileus obstruksi akan kelihatan dam kontur atau dam stepungnya. Oke, sudah inspeksi, kemudian kita auskultasi. Tadi yang bawa pinjem ya. Warnanya kok bagus. Magenta apa ya? Ini warnanya. Apa? Again. Pink. Okay. Mau Mau. Oke. Mau dengarkan usus ya. Mendengarkan bising usus paling tidak di 4 kuadran lah ya. Bising usus itu meningkat pada kasus-kasus ileus obstruksi dengan adanya metallic sound. Metallic sound itu apa? Kayak kamu jatuhkan koin di lantai, ya, suaranya seperti itu, pengenting gitu ya, penting. Atau besi kamu tutup, kamu pukul gitu, suaranya seperti itu, metallic sound ya. Ini kan bukan besi dong. Enggak, ini Aluminium. suaranya beda. Terus selain bising usus, apa yang bisa didengarkan lagi? Bising aorta abdominalis. Bising aorta abdominalis itu suaranya sama dengan bising di jantung, ya, sama. Ada bising aorta abdominalis apa enggak? Kalau ada bising aorta abdominalis berarti ada aneurisma aorta, ya, namanya aneurisma aorta. Kalau ada. aneurisma. Oke, itu Kalau ada apa aja enggak yang ada? bisa Kalau ada. didengar kalau auskultasi abdomen. Kemudian kita ke palpasi. Palpasi ringan, Enggak, aneurisma ya, pembesaran. paling enggak ke 4 kuadran, ya, untuk menentukan apakah ada massa atau benda di abdomennya. Selain itu untuk menentukan ketegangan dari dinding perut. Kalau dinding perutnya ini tegang sekali kayak papan, kemungkinan adalah tetanus, ya kan? Nah, tapi kalau tegangnya itu bukan seperti papan, tegang bisa karena cairan, ya, asites tadi kalau penuh ya tegang juga. Oke. Kemudian ada nyeri tekan apa enggak, ya, di 4 kuadran ini ada nyeri tekan apa enggak? Tidak ada nyeri tekan. Terus kita palpasi organ, agak ditekuk dikit, fleksi. Tujuannya sih biar ininya lebih rileks ya, dinding abdomennya. Kita palpasi
palpasi hepar dulu. Palpasi hepar. Tangan kiri di bawah arkus koste belakang, ya, koste belakang. Kemudian kita palpasi dari bawah ke atas. Sambil pasien disuruh inspirasi dalam. Napas dalam, lepas. Napas dalam, lepas. Napas dalam, lepas. Jadi gitu ya kalau palpasi ya. Napas dalam, lepas. Napas dalam, lepas. Napas dalam, lepas. Kalau ujung jarimu itu nanti meraba sesuatu yang bergerak ketika dia inspirasi dalam, berarti itu hepar. Ya. Kalau teraba hepar, kamu harus menyebutkan hepar teraba, permukaannya rata, permukaannya ini rata, kemudian ujungnya yang kamu raba tadi runcing, tajam, ya, ataukah tumpul. Permukaannya tadi rata, bisa berdumpul. Kemudian ada nyeri tekan enggak? Gitu. Jadi tepinya, permukaannya nyeri tekan. Oke? Yang harus dinilai itu. Kalau umpama nanti kalian ujian kan nggak ada yang patologis ya, pasiennya kan normal kabeh. Maka kamu tetap melakukan prosedur dengan benar. Nah, untuk hasilnya kamu nanyakan ke penguji. Pokoknya kamu prosedurmu benar, misalnya melakukan palpasi hepar. Udah melakukan palpasi hepar. Kemudian hasilnya gimana, Dok? Temuannya apa, Dok? Oh ya. Kemudian palpasi limpa. Palpasi limpa kita pakai Schaffner ya. Kalau ada pembesaran pakai Schaffner. Ya. Oh ya, untuk hepar tadi besarnya kamu ukur kira-kira berapa jari? Paling gampang jari kan. Kalau senti kan leren gowo sentian ya. Kalau jari kan gampang. Kira-kira besarnya sekitar 4 jari di bawah arkus koste. Ya. Nah, sekarang kita periksa limpa. Limpa itu Schaffner dari sias kanan sampai arkus koste yang kiri. Kita periksa. Limpa tidak teraba. Ya, limpanya tidak teraba. Terus kalau teraba, kamu harus nyebutkan Schaffner berapa. Umbilicus Schaffner 4. Ya. Sampai sias Schaffner 8. Oke. Palpasi ginjal. Ya, ginjal yang kiri. Jadi ini harus di belakang sini, namanya palpasi bimanual. Ya. Jadi seolah-olah ini sama ini ketemu, ya, makanya disebut dengan bimanual. Teraba enggak ginjalnya? Ini sambil ngangkat, soalnya ginjal itu kan retroperitoneal. Jadi harus rotok diangkat gini. Nah, ya, ini ginjal yang kiri. Kemudian kalau ginjal yang kanan, ini, ya, ginjal yang kanan. Yes. Terus jangan lupa suprapubik diperiksa, dipalpasi. Di sini hati-hati ada uterus pada wanita. Kira-kira ada massa apa enggak, ada benjolan apa enggak di atas suprapubik ini. Kalau misalnya ada massa, tentukan massanya padat, keras, nyeri tekan atau enggak, ya. Terus digoyang bisa apa enggak. Biasanya kalau enggak bisa digoyang, kita bilang massa lekat dasar, sehingga tidak bisa digoyang. Ya. Selanjutnya
undulasi. Minta pasien gini ya. Gini. Kalau ada asisten sebenarnya asistennya yang begini. Oke. Karena nggak ada asisten maka pasiennya aja disuruh gini ya. Kemudian kita mentuk yang sebelah sini. Yang tangan ini merasakan ada getaran cairan apa enggak? Ya, kalau ada getaran cairan berarti undulasi positif. Oke. Undulasi. Yes. Satu lagi yang belum Murphy-Sign. Murphy-Sign itu ketika kita meraba palpasi hepat tadi sebenarnya bisa langsung Murphy-Sign ya. Ya, napas dalam. Nah, dengan napas dalam pasien akan merasa kesakitan karena ini ditekan pas vesikavilea-nya ini ditekan padahal dia lagi radang gitu loh. Jadi karena kena jempol kita maka dia akan kesakitan, akan berhenti napasnya karena kesakitan. Berarti Murphy-Sign-nya positif. Ya. Palpasi sudah semua. Kita ke perkusi. Perkusi semua dulu. Suaranya timpani. Tapi kalau ada timpani, ada redup, ada timpani, ada redup lagi, itu berarti papan catur. Apa? Pada peritonitis TB. Ya, ada yang timpani, ada yang redup atau peka, ada yang timpani lagi. Ya, itu fenomena papan catur namanya pada kasus peritonitis TB. Ya. Oke. Kemudian perkusi berikutnya perkusi hepar. Perkusi hepar itu kita mulai dari atas ya, nggak bisa dibuka sih, nggak apa-apa wes, nggak apa-apa wes. Ya, kita mulai dari ICS 2 ini untuk menentukan batas atas dari hepar, dari sonor, kemudian ketemu redup. Ya, ketemu redup itu kira-kira batas atas dari hepar. Oke, tentukan di ICS berapa batas atasnya. Kemudian dari bawah di ICS berapa ya. Nah, ini ketemu liver span ya. Liver span itu jarak antara batas atas sama batas bawah tadi kira-kira berapa senti. Normalnya 6 sampai 12 kan ya. Terus ini perkusi limpa. Perkusi limpa sampai anterior axillary line. Jadi diagonal ya dari sias tadi sampai anterior axillary line. Nah, ini yang kita sebut dengan ruang trup. Ada rongga atau ruangan trup. Kalau misalnya ini suaranya nggak ada yang redup, tetap sonor. Di sini kan paru sonor, tapi ternyata dia redup. Nah, ini kemungkinan ruang trupnya itu terisi oleh limpa. Itu sudah membesar berarti. Ya, dengan perkusi trup positif berarti limpanya sudah splenomegali. Tapi pada palpasi belum.